Komik ini bercerita tentang Qin Jun, sampah masyarakat abad ke-21 yang dilahirkan kembali. Sekarang, ia terperangkap dalam kurungan kayu dengan wajah tanpa harapan. Yang lebih penting, istana tempatku dipindahkan ke dunia lain telah rusak. Dalam keadaan tak berdaya di hadapan sang raja yang memerintah, ia mendapat perintah. Tugaskan pangeran ketiga, Qin Jun, ke pinggiran dan buat dia melakukan pekerjaan secepatnya. Seseorang yang tampak tidak senang dengan Qin mulai menunjukkan taringnya, berkata dengan nada merendahkan. Seperti yang diharapkan dari sampah. Sangat lemah, bahkan tidak layak membuatku menggunakan kekuatanku. Qin Jun merasa dirinya diejek, dipermalukan, bahkan dikalahkan dengan sangat buruk. Dalam situasi mencekam itu, ia tetap bertarung. Kesadaran yang ia miliki kala itu, di dunia ini dipenuhi niat jahat. Semua orang ingin membunuhku, hal itu membuatnya membenci dunia tersebut. Namun, takdir berkata lain. Sebuah keajaiban muncul, sistem mitos berhasil diaktifkan. Host sistem mitos telah aktif. Untuk pertama kalinya, diberikan satu hadiah panggilan Dewa Acak dan satu kesempatan Lucky Draw. Dalam rasa putus asa yang hampir mencapai puncaknya, Qin dikejutkan oleh kehadiran sistem. Dengan rasa penasaran akan sistem yang ia miliki, sistem mitos, ia mulai berpikir dalam keadaan kritis. Apakah ini semacam cheat duniawi? Lamunannya buyar saat sistem menginformasikan. Apakah Anda ingin mensumen sekarang? Awal kebahagiaan Qin pun dimulai ketika ia memanggil seorang rubah mistis yang cantik dan elok bernama Danji. Dengan lemah gemulai, Danji memeluk Qin dan berkata, "Jangan takut, karena ada aku di sini." Ia memberi perasaan aman kepada Qin Jun. Waktu berlalu, sistem kembali muncul, membunuh kultivator tahap 9 pil emas mendapatkan 10.000 XP. Danji pun memperlihatkan aura yang mengerikan namun tetap indah dipandang. Semua prajurit dapat dikalahkan dengan mudah olehnya. Tak lama, sistem kembali berbunyi. Selamat, host telah menembus tahap pondasi keempat. Meskipun jutaan senjata menghadang, XP naik begitu cepat. Di sisi lain, Qin Jun tampak bahagia, tertawa sumringah dalam pelukan Danji. Namun, dari semua hal menyenangkan itu, rasa takut pun mulai menjelma. Sistem memberitahukan. Jika tingkat kesetiaan dewa Anda lebih rendah dari 0, ia akan mengkhianati Anda. Karena takut kehilangan dewa panggilannya, Qin bersumpah akan terus berusaha dengan gigih. Ia berkata, jika itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikanku mendominasi dunia. Terlalu guys, kali ini ceritanya dari awal ya. Mimin juga agak bacanya, wah kakak. Lanjut, cerita diawali di pegunungan hijau nan sejuk. Sekelompok prajurit berbondong-bondong membawa tawanan. Tawanan itu adalah Qin Jun. Dalam tahanan, ia merasa kesal terhadap nasibnya. Ia mengeluh. Aku bukan MC dari manhwa ini. Aku hanya seorang transmigrator paling tidak beruntung dalam sejarah. Menurutnya, transmigrator lain dalam kisah mereka bisa naik ke puncak dunia. Sementara itu, ia hanya terkurung dalam ketidakberdayaan. Catatan, guys, transmigrator itu orang yang berpindah ke dunia lain ya. Ia melanjutkan ceritanya, pemilik asli tubuh ini dituduh menggelapkan uang dari perbendaharaan. Kaisar mengirimnya ke perbatasan untuk melayani sebagai buruh. Menurut Qin Jun, jika ini adalah era kuno biasa, mungkin ia masih memiliki kesempatan bertahan hidup. Namun, ini adalah era para dewa dan iblis. Sistem budidaya era ini, kondensasi Yayasan Pondasi Inti Emas Pembentukan Jiwa Kenaikan Immortal. Beberapa tingkatan dalam kekuatan adalah Foundation Establishment, Ki Condensation, Golden Core, Nascent Soul, dan Immortal Ascension. Sementara itu, dirinya hanya berada di tahap 2 Ki Condensation, sedangkan para pengawal sudah berada di tahap keempat. Dalam lamunan panjangnya, kereta yang ia tumpangi tiba-tiba berhenti. Para prajurit, dengan nada membuli, mulai menghampiri Qin dan berkata, tempat ini sangat jauh dari kerajaan. Master bilang, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Dalam ketakutan, tangan seorang prajurit mulai mengarah ke Qin. Seperti yang bisa ditebak, Qin langsung ditarik dan dilemparkan dengan kasar. Tawa puas pun keluar dari mulut prajurit itu. Qin yang terkejut bertanya, apa yang kalian inginkan? Namun, para prajurit hanya memasang ekspresi tidak suka padanya. Qin yang ketakutan mulai berseru. Aku ingatkan kalian, membunuh pangeran adalah kejahatan besar. Jika ayahku mengetahuinya, kalian tidak akan selamat. Namun, tanggapan prajurit justru menamparkan logika. Ia menonjok Qin dan berkata keras. Kau hanyalah sampah, masih pikir dirimu itu pangeran gagah dan perkasa. Dan Qin Jun yang tersungkur di tanah hanya bisa mendengar perkataan prajurit, yang tertawa di atas penderitaannya sambil berkata, lihatlah sampah ini, kultivasinya bahkan tidak sebaik kita. Lalu,
Kepala prajurit yang tengah menginjak Qin kini mengungkapkan dengan kasar, "Bocah, apa kau tahu? Kau sekarang hanyalah seorang pendosa. Jika aku membunuh sampah sepertimu, itu sangat sesuai dengan keputusan surga." Sembari berkata demikian, ia meludah ke arah Qin Jun dengan sadis. Namun, Qin Jun hanya bisa pasrah menghadapi keadaan itu. Sementara para bawahannya tertawa senang atas penderitaan Qin Jun, mereka juga mengatakan dengan bangga, "Saudara, kita telah menempuh perjalanan jauh hanya untuk sampah ini, dan kita begitu kelelahan karenanya. Mari kita luapkan kemarahan kita kepada bocah ini terlebih dahulu. Master menginstruksikan kita untuk membuat bajingan ini menderita sebelum kematiannya. Ada pula yang menimpali, aku selalu ingin memukul bajingan ini. Tanpa basa-basi, tanpa perasaan, tanpa malu, tanpa keadilan, tanpa senjata, dan tanpa belas kasihan, mereka mulai mengeroyok Qin Jun yang terkulai lemas, tak berdaya. Namun dari kejadian itu, takdir berkata lain, sebuah sistem tiba-tiba muncul dan menginformasikan. Sistem mitos berhasil diaktifkan. Tuan rumah mengaktifkan sistem mitos untuk pertama kalinya dan dihadiahi dengan pemanggilan dewa dan iblis secara acak, serta sebuah undian acak. Kemunculan sistem secara mendadak yang penuh dengan plot twist membuat Qin Jun terkejut bukan main, hingga notifikasi sistem kembali muncul. Apakah tuan rumah ingin memulai pemanggilan sekarang? Di tengah para prajurit yang masih mengeroyoknya, Qin Jun segera menyetujui pemanggilan tersebut. Sistem pun mengonfirmasi. Pilihan ditentukan, memulai pemanggilan dewa dan iblis secara acak. Perhatikan bahwa pemilihan dewa dan iblis dalam mode acak. Dewa dan iblis macam apa yang didapatkan tuan rumah tergantung pada keberuntungan. Hal itu berlangsung tanpa ada satupun prajurit yang menyadari keberadaan sistem. Dalam kegembiraan yang luar biasa, mereka masih berdiskusi dan berkata, "Baiklah teman-teman, kalian pasti telah melupakan kemarahan kalian, bukan?" Tentu saja, ketua, menghajarnya terasa sangat luar biasa. Namun, di sisi lain, Qin Jun berkata dalam hati, "Tidak peduli apa yang akan aku panggil, setidaknya itu bisa membunuh para bajingan ini." Tanpa pikir panjang lagi, ketika Qin mulai terpuruk, ketua prajurit itu tanpa belas kasih berkata bahwa dia akan menjalankan perintah master, menyingkirkan Qin dan memastikan mulutnya tertutup rapat. Qin Jun yang tanpa kekuatan hanya bisa pasrah dalam penderitaan itu, dan ia sempat memohon untuk dilepaskan. Namun prajurit yang tak kenal ampun hanya tertawa dan berkata, "Layak menjadi sampah, hanya dengan sedikit kekuatan ini, tidak sakit sama sekali. Aku pikir kau sedang menggaruk." Dalam pikirannya yang mulai kabur, Qin Jun bergumam, "Di mana panggilanku? Kenapa belum ada gerakan?" Kesadaranku mulai menghilang. Namun tepat saat itu, terdengarlah suara tawa seorang wanita. Para prajurit langsung menoleh, terkejut mendengar asal suara tersebut. Tanpa menunggu lama, wanita itu langsung melancarkan serangan dari langit. Serangan itu melesat begitu cepat dan mengenai para prajurit yang tadi dengan kejam menganiaya Qin Jun. Dua prajurit yang melihat kejadian itu hanya terdiam, tak percaya. Wanita tersebut lalu turun, mendekati Qin Jun yang hampir celaka karena perlakuan keji kepala prajurit. Qin Jun yang baru tersadar dari keterpurukannya menatap wanita itu dengan takjub, hingga sistem kembali muncul dan menginformasikan. "Selamat kepada tuan rumah atas kemenangannya." Disusul dengan notifikasi berikut. Siluman rubah ekor 9, Daji. Ternyata, Qin Jun memanggil siluman rubah yang amat sangat cantik, sampai membuatnya melongo tak sadar. Kecantikan siluman rubah itu memikat para prajurit yang melihatnya. Tanpa angin, tanpa hujan, Daji langsung memeluk Qin Jun di hadapan para prajurit yang tertegun melihat adegan itu. Dan Qin hanya bisa bergumam bahwa apakah itu sebenarnya adalah Su Daji beneran. Namun Daji yang memeluk Qin berkata bahwa, "Tuanku, jangan takut, selama aku ada di sini, tidak akan ada yang bisa melukaimu di masa depan." Dengan pancaran mata setengah cabul, Qin Jun bergumam bahwa sudah layak dipanggil sebagai bencana negara oleh orang-orang dan tubuh ini. Qin Jun mengungkapkan bahwa dia sangat menyukainya. Lalu kembali di sisi, prajurit-prajurit yang amarahnya meledak ini mengumpat kesal dan mengatakan, "Berani sekali, siapa kau? Berani sekali kau meletakkan tanganmu pada penjaga kekaisaran." Namun ditanggapi Daji dengan nada ancaman yang mengatakan, "Semut seperti kalian tidak layak mengetahui namaku." Tapi sebuah panel sistem muncul di depan Qin Jun. Panel tersebut menginformasikan bahwa lebih besar dari rubah setan 9 ekor, kultivasi, teknik Immortal Ascension, lapisan teknik jantung surgawi rubah. Kemampuan bawaan, tubuh rubah ekor 9. Loyalitas, 90 maksimal 100. Pengingat khusus, ketika tingkat loyalitas di bawah 0 maka akan mengkhianati tuan rumah. Qin Jun yang melihat itu hanya melongo tanpa arah saat informasi telah dia lihat. Hingga dia yang melihat Daji hanya bisa kagum, sekaligus bergumam.
Lapisan kelima kenaikan immortal, itu bahkan lebih tinggi dari pembentukan jiwa. Apakah ini asli atau palsu? Namun Daji berkata, itu bukan masalah besar untuk mengirim kalian semua ke dunia bawah karena telah menyakiti tuanku. Para prajurit itu mulai menyatukan kekuatan mereka dan bergerak ramai-ramai menghajar Daji. Namun Daji mulai mengeluarkan aura kekuatan yang dia miliki guna menyerang balik para prajurit kekaisaran. Alhasil, para prajurit terpental dengan aura kekuatan Daji. Namun di sisi lain, Qin Jun hanya bisa menatap Daji dengan rasa kagum akan keaslian rubah itu. Dan setelah itu, Daji meminta maaf kepada Qin Jun karena Daji datang terlambat dan membiarkan tuan menderita. Qin Jun pun menanggapi perkataan Daji dengan senang dan mengungkapkan bahwa dirinya juga baik-baik saja. Tapi dalam hati, Qin berkata lain yang mengatakan, begitu ganas, tapi aku menyukainya. Tanpa membuang banyak waktu, Daji menghampiri Qin dan mulai melepaskan borgol yang membelenggunya. Kemudian dia tertawa bahagia karena dirinya sekarang bisa bebas. Namun di tengah kegembiraannya, dia menyadari bahwa ada seseorang yang mau melarikan diri. Namun Daji tak membiarkan itu terjadi dan langsung menendang prajurit itu dengan kuatnya hingga prajurit itu tengkurap lemas. Qin pun menghampirinya. Lalu tanpa basa-basi, Qin mulai menghajar balik prajurit itu dengan dendam yang dia terima. Dia juga mengumpat. Katakan padaku, apakah ini masih menggelitikkan bagimu? Dia kemudian menghajar prajurit itu bertubi-tubi hingga sebuah sistem pun muncul yang menginformasikan bahwa lebih besar dari membunuh seorang prajurit lapis kelima Ki Condensation. Memperoleh 50 EXP. Selamat kepada tuan rumah untuk mengaktifkan profil. Sontak dari informasi itu, Qin Jun terkejut untuk sesaat. Dia pun berkata dengan terkejut. Aku membunuh seseorang. Aku benar-benar membunuh seseorang. Itu hanya pukulan biasa. Bagaimana aku bisa membunuh seseorang? Tidak mungkin. Namun sistem kembali muncul dan menginformasikan bahwa lebih besar dari, ini adalah dunia yang kejam, di mana yang kuat akan dihormati. Tolong sesuaikan mentalitasmu secepatnya. Hal itu menyadarkan Qin Jun bahwa sistem benar, dunia ini bukan dunia damai yang dulu aku tinggali. Bukan lagi, jika aku tidak membunuh mereka, maka mereka yang akan membunuhku. Untuk bertahan hidup di sini, aku harus menyesuaikan diri dan beradaptasi secepatnya. Hingga sebuah panel sistem muncul yang menginformasikan bahwa lebih besar dari tuan rumah, Qin Jun. Ras, manusia, kultivasi, Ki Condensation level 2, 150/200 EXP. Garis keturunan, tidak ada. Kemampuan bawaan, tidak ada. Teknik kondensasi Ki peringkat menengah biasa. Memanggil dewa dan iblis, Daji. Namun di pikiran Daji yang melihat itu dengan penasaran, mulai bergumam. Kenapa ini lebih seperti bermain game online? Dunia ini tidak palsu, bukan? Namun sistem kembali muncul dengan informasi bahwa lebih besar dari, jangan pikirkan itu. Hanya karena tuan rumah datang dari abad ke-21 bumi, sehingga sistem secara khusus mengadopsi cara data permainan di bumi. Lalu Qin Jun mulai melihat dan berpikir, lalu bergumam. Pemanggilan dewa dan iblis, seperti sebuah game mode. Segalanya tampak baik untukku, tapi tidak ada yang namanya Pai jatuh begitu saja dari langit. Dan dari pemikiran singkat itu, dia mulai mempertanyakan tentang apa tujuan dari sistem mitos ini.